Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Luluh Fulfasa Sabila Ainun Tias, terus Febrianto Kurniawan, terus ada Siti Rohmawati akan menyampaikan tentang one group CC disconnection alcohol and carbonyl. Uh, di sini yang pertama ada pendahuluan, terus penjelasan diskoneksi ikatan 11 CC senyawa alkohol, diskoneksi ikatan 12 CC senyawa alkohol, diskoneksi ikatan 11 CC senyawa karbonil, terus senyawa karbonil dengan alkilasi enolat, yang terakhir ada sintesis senyawa karbonil dengan adisi Mikael. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lulu, dipersilahkan. Oke, terima kasih Febri. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Senyawa alkohol dan karbonil dapat dilakukan analisis melalui diskoneksi ikatan CC. Reagen untuk pemutusan sinton karbanion adalah reagen yang karbonnya terikat pada atom yang elektropositif seperti logam. Logam yang populer adalah biasanya logam Mg dan Li, yang biasanya dapat ditemukan dalam senyawa BuLi dan RLi. Untuk yang pertama, ada diskoneksi alkohol. Di sini diskoneksi ikatan 11CC pada senyawa alkohol. Diskoneksi 11CC menghasilkan reagen berupa aldehid atau keton dan reagen Grignard sebagai material awal. Untuk diskoneksi ini dilakukan antara ikatan atom C nomor 1 dan C nomor 2. Untuk perhitungan nomor atom C-nya dimulai dari atom C yang dekat dengan alkohol. Untuk reaksi dengan alkohol itu juga memperhitungkan jenis-jenis dari alkohol, yaitu ada alkohol primer, sekunder, tersier, nanti yang kemudian akan berpengaruh dengan reaksinya alkohol dengan IGF yang akan membentuk aldehid dan keton itu. Dan untuk yang di tersier tidak mengalami reaksi dengan IGF. Di sini ada contoh dari ada alkohol yang kemudian direaksikan menggunakan sesuatu CC senyawa, menghasilkan di sini ada bereaksi Grignard dan di sini ada keton. Yang untuk reaksi kedua juga sama. Di sini terjadi sinton di sini yang kemudian menghasilkan keton dan menghasilkan reaksi Grignard. Ini ada contoh dari reaksi 11CC diskoneksi alkohol. Di sini ada alkohol primer yang kemudian direaksikan dengan IGF yang kemudian di sini terpotong dari sinton di sini, kemudian menghasilkan reaksi Grignard dan di sini ada keton. Di sini kan diputus di sini. Nah, kalau yang ini kan nanti akan menghasilkan negatif yang ditambah dengan H menjadi keton dan di sini positif yang kemudian menjadi reaksi Grignard. Untuk proses sintesisnya akan terbentuk direaksikan, kemudian kedua reaksi ini dan membentuk OMGBr dan kemudian dilakukan hidrolisis yang akan terbentuk alkohol primer. Di sini reaksinya ada pentil magnesium bromida yang ditambah sama formaldehid, kemudian akan terbentuk heksanol ini. Untuk pembuatan Grignardnya itu ada propil pentil bromida dengan Mg yang dalam ether yang direflux kemudian membentuk propil magnesium bromida. Mungkin dari aku sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Lulu. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada diskoneksi ikatan 12 CC pada senyawa alkohol. Alkohol dapat disintesis melalui diskoneksi ikatan 12 CC menghasilkan reagen epoksida dan reagen Grignard sebagai material awalnya. Prinsip dasar reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi RmGbr plus senyawa tersebut akan menghasilkan senyawa R1OH. Untuk selanjutnya
Nah, di sini contoh reaksinya itu yang pertama ada analisis. Jadi pada analisis ini ada asam 3 metil pentanoat yang terdapat gugus fungsi karboksilat dan metil di sini akan kita interkonversi gugus fungsinya sehingga gugus fungsi karboksilat di sini menjadi alkohol. Terus nantinya terjadi diskoneksi dengan 1-2 disfungsi memutus antara atom C dengan C sehingga dihasilkan senyawa sekunder butil, magnesium bromida dan epoksida. Untuk sintesis itu kebalikannya, jadi sekunder butil bromida direaksikan dengan dietil ether dan magnesium, kemudian dilanjutkan dengan mereaksikan epoksida sehingga menjadi senyawa 3 metil 1 pentanol. Setelah itu dioksidasi dengan AgO sehingga menjadi target molekul atau hasil yang tadi yaitu asam 3 metil pentanoat. Untuk slide selanjutnya itu diskoneksi karbonil. Diskoneksi ikatan 1,1 CC pada senyawa karbonil. Senyawa karbonil dapat disintesis melalui diskoneksi ikatan 1,1 CC menghasilkan regen asli halida dan regen Grignard sebagai material awalnya. Senyawa organologam yang paling aman adalah organokadmium R2CD karena kurang reaktif dibandingkan organomagnesium RMGX dan organolitium atau RLI. Di sini di analisis yang pertama itu senyawa nanti yang diputus atau didiskoneksi 1,1 CC yang di senyawa karbonil menghasilkan COCl yang nantinya juga didiskoneksi yang hasilnya nanti CO2H. Untuk sintesisnya itu dari senyawa yang kedua itu direaksikan dengan SOCl2 dan etoksi-kadmium menjadi target molekul yang tadi senyawa pertama tersebut. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Siti. Untuk selanjutnya yaitu senyawa karbonil dengan alkilasi enolat, di mana pada suatu senyawa karbonil dapat dilakukan melalui diskoneksi ikatan 1,2 CC menggunakan reagen ion inolat dan alkil halida. Pada slide ini diskoneksi ikatan 1,2 CC membutuhkan alkilasi anion enol atau enolat yang ditujukan pada senyawa 7 oleh alkil halida. Produk yang dihasilkan alkil dan ion enolat lebih suka bereaksi dengan keton daripada alkil halida. Agar alkilasi berhasil, gugus pengaktif biasanya CO2 ET atau gugus fungsi ester harus ada pada sehingga ketoester dapat diubah seluruhnya menjadi enolat. Tidak ada reaksi antara enolat dengan ketoester yang terjadi. Sebagian karena enolat jauh lebih stabil daripada senyawa yang di tengah. Senyawa nomor 9 dikatakan lebih stabil karena elektronnya letaknya lebih dekat dengan gugus etil oksida. Alkil halida ditambahkan dalam langkah terpisah sehingga tidak ada basa yang tersisa untuk membentuk anion produk. Lanjut,
Selanjutnya yaitu hidrolisis pada senyawa 10. Jadi yang 10 yang tadi disintesis itu dihidrolisis. Senyawa 10 sendiri merupakan ketoester di mana menghasilkan asam yang kehilangan CO2 pada pemanasan ketoester untuk menghasilkan keton. Senyawa keton ester direaksikan dengan OH- atau H2O, kemudian direaksikan dengan H+, sehingga terbentuk senyawa ketoester yaitu pada senyawa nomor 11 dan dipanaskan sehingga kehilangan CO2. Lalu beresonansi supaya lebih stabil, atom hanya lepas sehingga menjadi senyawa keton. Untuk selanjutnya yaitu sintesis asam. Pada sintesis asam ini digunakan yaitu asam 3-metilpentanoat yang memiliki gugus karbonil dan diskoneksi 1,2-CC. Lalu dihasilkan senyawa dietil maloat yang direaksikan dengan etil oksida dan etanol, lalu direaksikan dengan 2-bromobutana, menghasilkan senyawa dietil 2 sekunder butil maloat. Lalu direaksikan dengan KOH dan H2O, kemudian direaksikan dengan H+ pada suhu tinggi sehingga dihasilkan target molekul senyawa 16 tadi. Lanjut, Selanjutnya, pada proses ini merupakan salah satu contoh penggunaan diskoneksi 1,2-CC pada asam lemak rantai panjang. Lanjut. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, sintesis senyawa karbonil dengan adisi Michael. Lanjut, senyawa karbonil dapat disintesis melalui diskoneksi ikatan 1,3-CC menghasilkan reagen senyawa karbonil tak jenuh dan senyawa organologam RMDX atau RLI. Reaksi terjadi melalui mekanisme reaksi adisi 1,4 atau reaksi adisi Michael. Diskoneksi 1,3 efektif untuk nukleofil karbon. Reaksinya adalah adisi Michael karbonion ke senyawa karbonil alfa beta tak jenuh dan menggunakan reagen Grignard atau RLI untuk reaksi ini. Nah, keton dapat dibuat dengan cara ini. Lanjut, pada slide ini reaksi Grignard digunakan tanpa katalis. Lanjut, Lalu yang terakhir adalah senyawa aromatik yang merupakan nukleofil yang cukup baik untuk ditambahkan dengan cara ini pada kondisi Friedel-Crafts sehingga tidak perlu membuat reagen organologam dalam sintesis asam. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Siti yang telah menjelaskan. Dari kami mungkin cukup. Apabila ada salah kata atau salah penulisan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.